dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas. Dampingi langsung masuk di kamarnya yang bersangkutan. Ada beberapa barang-barang yang dibawa oleh petugas. Mungkin ada sekitar, ya banyak ya, jumlahnya banyak. Sering saya sampaikan bahwa Indonesia ini tentang masalah-masalah seperti itu rawan. Apalagi ketika disebut bahwa masjid ini terafiliasi ini atau pondok pesantren terafiliasi ini masalah yang rawan. Tetapi faktanya memang begitu. Untuk membela kiai-kiai dan ulama-ulama kami. Gawat, mahasiswa di Malang ditangkap Densus 88 diduga terlibat ISIS. 11 tahun lalu saya bikin buku terorisme negara. Jadi yang melakukan terorisme itu negara. Saya bisa membedakan dengan unsur-unsur yang jelas. Tentunya ketika BNPT menyampaikan sesuatu, pasti sudah ada data dan melalui survei dan lain-lain. Itu pasti. Nggak mungkin BNPT mengatakan sesuatu tanpa ada bukti. Perlu kita pahami bersama bahwasanya kelompok radikal sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius menurut PBB, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara, terus menyebarkan paham-paham radikal yang berlandaskan pada ideologi kekerasan. Makanya saya bersikeras bagaimana sosialisasi masalah terorisme itu ke semua pihak yang bisa saya jangkau. Itu supaya apa? Paham. Dan saya selalu sampaikan gamblang, jadi supaya tahu bahwa ciri-cirinya seperti ini loh. Tindakan dan aksi terorisme di negara ini semakin mengkhawatirkan setelah Densus 88 menangkap dan menembak mati terduga teroris dari kalangan tenaga kesehatan yakni dokter. Kini giliran seorang mahasiswa di Kota Malang yang ditangkap atas dugaan tindak pidana terorisme adalah IA, mahasiswa semester akhir di salah satu universitas negeri di Kota Malang, Jawa Timur. Ditangkap Densus 88 di kamar kosnya Jalan Dinoyo, Permai Timur, Kafling 2 nomor 7, kamar nomor 4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang, pada Senin 23 Mei 2022. Menurut keterangan Ketua RW setempat, IA merupakan mahasiswa asal Lampung. Di Kota Malang sendiri, ada 3 universitas negeri, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Islam Negeri Malang. Setelah penangkapan terjadi, namun ia ikut menyaksikan secara langsung penggeledahan yang dilakukan Densus 88 di kamar kos tersangka. Maki mengaku kaget melihat barang-barang yang diamankan di kamar indekos tersangka. Ada bendera hitam yang menempel di dinding bertuliskan bahasa Arab. Dia melihat barang-barang yang menurutnya aneh. Salah satu senjata yang disita oleh tim Densus 88 karena diduga menjadi alat dari kawanan teroris untuk melancarkan aksinya. Senjatanya itu kayak laras panjang yang ada penyangganya. Saya kurang tahu, itu senjata beneran atau mainan. Di sana juga ada busur, ungkapnya. Tak hanya senjata, Maki juga melihat buku-buku yang bertuliskan bahasa Arab dan kitab yang menjurus ke arah jihad ISIS, serta propaganda. Saya yakin para pembaca juga sudah bisa menduga bendera apakah yang menempel di dinding itu. Sementara itu, pihak kepolisian menjelaskan peran IA sehingga dia ditangkap Densus 88. Keterlibatan IA yaitu yang bersangkutan melakukan pengumpulan dana untuk membantu ISIS di Indonesia, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan Selasa 24 Mei, dikutip dari detik.com. Ramadan mengatakan IA ditangkap pada Senin kemarin 23 Mei sekitar pukul 12.00 WIB di Malang. IA juga disebut mengelola media sosial untuk menyebarkan materi-materi ISIS. Kemudian yang bersangkutan mengelola media sosial dalam rangka penyebaran materi-materi ISIS terkait dengan tindak pidana terorisme, katanya. Selanjutnya Ramadan mengatakan IA juga sempat melakukan komunikasi pada tersangka teroris jaringan Jamaah Ansharud Daulah atau JAD, inisial MR. MR sendiri juga telah ditangkap. Dan yang ketiga, yang bersangkutan berkomunikasi secara intens dengan tersangka dari kelompok JAD atas nama MR yang sudah ditangkap dalam rangka merencanakan amaliyah terhadap fasilitas umum dan kantor-kantor polisi, katanya.
Lebih lanjut, penyidik DASO juga masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait keterlibatan tersangka IA. Kemudian, tindak lanjut penyidik DASUS melakukan pemeriksaan dan pengembangan keterlibatan tersangka tersebut, ujarnya. Inilah fenomena dunia perguruan tinggi negeri kita. Banyak kejadian serupa yang mungkin belum terpantau atau sedang dipantau oleh Densus 88 di kampus lain. Bukan hanya di kampus negeri, kampus swasta pun hal serupa sering kita jumpai. Biasanya para mahasiswa ini terkumpul dalam suatu wadah perkumpulan yang mengatasnamakan agama, khususnya Islam. Dari situlah mereka mulai mengundang penceramah yang berhaluan ekstrim, kemudian melakukan kajian internal hingga mengajak teman mereka satu indikos, satu kelas, hingga menyebar ke teman satu angkatan. Kajian-kajian ini meskipun berbalut acara keagamaan, namun isinya bukanlah kajian ilmu tapi hanyalah ujaran kebencian. Para penceramah ini biasanya hanya menjabarkan kejelekan pemeluk agama lain yang mengkafir-kafirkan mereka, atau yang biasa disebut takfiri, lalu memusuhi mereka, mulai menghalalkan darah mereka, dan berujung mengajak memerangi mereka, berbalut jihad, dan dijanjikan bidadari syurga. Ujaran intoleransi yang mengarah kepada ideologi radikal yang berujung tindakan terorisme. Pemahaman seperti inilah yang harus kita deteksi dan cegah sejak dini sebelum terlanjur merasuk pada pribadi setiap individu. Meskipun hal itu tidak mudah, tapi saya yakin pasti bisa. Setuju?